Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Gunawan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Danusa Putra dengan NIM 24542651 EK 25257. Baik, di pagi kali ini saya akan membagikan cara saya mengerjakan di apa namanya tugas AKL di sesi 5 kali ini. Nantinya ada beberapa soal, diantaranya ada soal E5-7, ada E5-8, dan B5-1. Baik, kalau gitu kita langsung mulai ke soalnya saja. Oke, di sini soal downstream sell of inventory. Oke, di sini diketahui Suma itu merupakan anak perusahaan dari Fabian. Fabian itu memiliki kebijakan untuk menjual barang dagangannya dengan markup kayak kenaikan harga sebesar 10%. Nah, saldo awal persediaan Suma itu pada tahun 2014 yang dijual pada tahun berjalan adalah 220 ribu dolar. Nah, setengah dari persediaan awal tersebut berasal dari pembelian barang dagang dari Fabian. Selama tahun 2014, Fabian menjual barang dagangan kepada Suma sebesar 550 ribu dolar. Dari jumlah tersebut, Suma telah menjual barang senilai 440 ribu dolar kepada pihak ketiga. Nah, data mengenai penjualan sales dan harga pokok penjualan untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ini sales buat Fabian dan Suma. Terus ini harga pokok penjualan untuk keduanya. Oke. Nah, di sini tuh kita diminta untuk menghitung berapa jumlah penjualan sales yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kemudian juga kita diminta untuk menghitung berapa harga pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Oke. Oke, di sini kita langsung ke langkah-langkah pengerjaannya. Oke, kalau aku mau ngasih tahu sebentar, kayak downstream sales itu penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Sedangkan upstream sales itu kayak penjualan dari perusahaan anak ke perusahaan induk. Oke, di sini langkah pertama kita kayak menghitung the amount of sales that sold per on the consolidated income statement. Kayak dalam laporan konsolidasian tuh transaksi antar perusahaan induk dan anak tuh harus dihapuskan gitu loh. Di sini kayak penjualan dari Fabian tuh senilai 2.200.000. Kemudian Suma tuh penjualannya sebesar 1.700.000. Maka eh, ketemu hasil di sini apa namanya consolidated sales for Fabian and subsidiary itu 3.350 gitu. Itu dari mana? Tadi kayak penjualan dari Fabian sama Suma ditambah, kemudian dikurangi dari intercompany sales-nya gitu loh. Sorry, 550. Kemudian juga langkah kedua kayak kita itu the cost of sales that sold appear on the consolidated income statement. Cost of sales on consolidated income statement itu. Nah, cara ngitungnya tuh gimana? Yaitu dengan apa namanya harga pokok penjualan dari Fabian, kemudian kita tambahkan dari harga pokok penjualannya juga dari Suma, kemudian kita kurangi dengan realized profit profit from beginning inventory ditambah unrealized profit from ending inventory. Nah, kita bakal menghitung realized profit from beginning inventory, yaitu persediaan awal dari Suma. Itu dari sebesar 220 ribu. Oke. Dengan note di sini kayak ini tuh setengah persediaan berasal dari Fabian gitu loh. Nah, di sini kan Fabian menjual dengan markup senilai 10% gitu loh, kayak kenaikan tadi yang diketahui di soalnya. Dan step pertama kita akan menghitung harga jual jika markup itu kayak harga pokoknya ditambah 10% dari harga pokok karena kenaikan 10% itu makanya kayak 110 di per 100 dikali harga pokok. Kemudian step kedua kita akan mencari laba, yaitu tentunya dengan eh, rumus kayak 10 per 110 dikali harga jualnya, kemudian realized from profit from gaining inventory kayak 220 ribu dikali 10 per 110 ketemu 20 ribu. Nah, unrealized profit from ending inventory itu laba akan terrealisasi jika inventory itu sudah terjual ke pihak ketiga gitu loh. Nah,
aku mau ngasih notes kayak jika sampai waktu konsolidasian belum terjual ke pihak ketiga, maka tuh akan dianggap sebagai laba yang belum terrealisasi. Nah, dari pembelian Suma subsidiari dari Fabian yang kayak induk sebesar 550.000, Suma tuh sudah menjual 450.000 sehingga masih ada inventory 110.000 yang belum terjual atau bisa dibilang masih tersisa gitu teman-teman. Itu kita tuh tinggal menghitung 110.000 dikali 10 per 110. Maka kita di sini ketemu hasil 10.000. Terus buat cost of sales on consolidated income statement itu dengan menambahkan harga pokok penjualan dari Fabian dengan harga pokok dari Suma. Kemudian kita kurangi tadi dengan realized profit from beginning, terus ditambah unrealized profit from ending inventory, yaitu kita udah nemu apa namanya angka per komponen di sini kayak Fabian cost of sale-nya 2 juta, kemudian 1.500.000. Kayak habis itu kita kurangin dengan realized profit from gaining inventory yang telah kita hitung tadi sebesar 20.000. Kemudian unrealized profit from gaining inventory kita juga telah hitung sebesar 10.000. Maka di sini kita telah memperoleh hasil untuk consolidated cost of sales from Fabian dan subsidiary-nya sebesar 3.490.000. Oke, di sini kita langsung next aja teman-teman. Baik, oke di soal kedua E5-8. Nah, di sini diketahui Wikanto mengakuisisi 80% kepemilikan atas Budi beberapa tahun yang lalu dengan nilai buku. Kemudian selama tahun 2012, Wikanto menjual barang dagang kepada Bugis sebesar 1 juta dolar dengan laba kotor sebesar 20%. Kemudian Budi pun menjual 90% dari barang dagang tersebut kepada pihak luar. Nah, pada akhir tahun, Budi melaporkan laba bersih atau net income sebesar 400.000. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan pendapatan dari Budi tahun 2012. Kemudian juga kita disuruh menentukan bagian laba kepentingan non pengendali atau non controlling interest untuk tahun 2014. Oke, di sini kita langsung aja ke langkah pengerjaannya. Jadi yang pertama kita kan diminta untuk menentukan pendapatan dari Budi tahun 2014. Oke, maka di sini kita hitung aja kayak Budi net income-nya tuh 80% dari 400.000, maka kita ketemu hasil di 320.000. Kemudian juga unrealized profit from ending inventory itu eh, sebesar 20.000. 20.000 itu dari mana? Kayak itu tuh 20% yang tadi gitu loh, teman-teman. Sorry, bukan. Ini. Kemudian kita ketemu income from Budi buat tahun 2014 itu sebesar 300.000. Nah, di sini ada beberapa notes, yaitu kayak perhitungan unrealized profit from winning vendor itu. Nah, dari sini teman-teman kayak intercompany sales-nya tuh 1.200.000. Kemudian kita kurangi dengan cost-nya sebesar 1 juta, maka kita ketemu hasil gross profit itu sebesar 200.000. Which is yang dibilang yang diketahui tadi itu gross profit kan sebesar 20% kan. Tuh. Habis itu kan Budi menjual 90% ke pihak ketiga sehingga masih tersisa 10%. Nah, 200.000 itu dikali 10% maka ketemu hasil 20.000. 20.000 itu dari angka sini teman-teman. Nah, jadi pendapatan Budi pada tahun 2014 itu sebesar 300.000. Kemudian buat soal nomor 2 itu kita menghitung bagian laba yang bagian bagian laba kepentingan non pengendali atau biasa disebut non controlling interest. Itu kayak ya udah kita tinggal ngalihin aja 20% dari 400.000 tadi, maka kita ketemu hasil di 80.000. Simpel aja teman-teman. Jadi kayak bagian controlling interest untuk tahun 2014 tuh sebesar 80.000 dolar. Oke, di sini kita lanjut ke last question buat sesi ini. Oke, kita langsung aja ke soalnya teman-teman.
Nah, di sini tuh Palm Corporation tuh mengakuisisi 90% kepemilikan pada Sun Corporation dengan nilai buku sebesar 3.600.000 pada 1 Januari 2016. Nah, pada saat Sun memiliki modal saham atau capital stock sebesar 3 juta dan laba ditahan retained earnings sebesar 1 juta, persediaan PAM pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 itu mencakup barang-barang dagang yang dibeli dari Sun gitu loh, yang masing-masing itu sebesar 300.000 dan 400.000. Nah, di sini Sun itu memperoleh laba kotor sebesar 40% atas seluruh barang dagang yang dijualnya. Kemudian selama tahun 2016 dan 2017 juga penjualan Sun kepada PAM masing-masing sebesar 600.000 dan 800.000. Nah, di sini kita kayak dikasih ringkasan raca saldo yang telah disesuaikan atau summary adjust trial balance untuk PAM dan SAN pada 31 Desember 2017. Nah, ini buat neraca saldo yang telah disesuaikan kayak kasnya berapa, kemudian achievable inventory, plan asset, advancement, cost of sale, other expense, dividends, account payable, dan nah di sini tuh kita kayak diminta untuk menghitung laporan laba rugi dan laporan laba di dan konsolidasi gabungan atau biasa disebut combined consolidated income. Kemudian untuk pump compression dan anak perusahaan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2017. Oke, di sini aku bakal mulai dari sini dulu teman-teman kayak kita bakal ngitung kayak net income Sun tahun 2017 from the trial balance. Nah, di sini gimana kita menghitungnya? Di sini kan sales diketahui 6.500, kemudian cost of sales sebesar 3.900 dan other expense sebesar 1.600. Maka tentunya perhitungan laba kita tinggal mengurangi penjualan dengan harga pokok penjualan kemudian dengan beban-beban yang lain. Di sini kita ketemu hasil untuk net income itu sebesar 1.000, itu dari 6.500 kurangi 3.900 dan dikurangi 1.600. Kemudian buat unrealized profit, di sini tuh Sun kan diketahui juga menjual barang ke PAM dengan gross profit 40% dari sales. Nah, maka diketahui persediaan akhir Sun tuh di PAM juga sebesar 400 gitu loh. Maka kita tinggal ngaliin unrealized profit itu dengan 400 dikali 40%, maka 160. Kemudian persediaan awal dari Sun itu juga 300, maka unrealized profit awalnya tuh 300 dikali dengan 40% gross profit tadi, maka kita ketemu hasil 120. Nah, maka penyesuaian bersih lamanya tuh kayak kita tinggal kurangin aja yang kita telah hitung barusan, kayak 160 kita kurangi dengan 120, maka kita ketemu 40. Nah, oke. Dan di sini karena ini tuh upstream sell, maka labasan tuh harus dikurangi sebesar 40. Nih, adjusted income sun kayak 1.000 dikurangi 40, maka kita ketemu hasil 260. Nah, habis itu buat non-controlling interest atau NCI, itu kan PAM memiliki 90% sehingga NCI itu sebesar 10%. Maka kita tinggal mengalihkan juga 10% dikali 960. Maka di sini kita ketemu hasil sebesar 96. Kemudian buat sales konsolidasi, itu kita dengan cara menambahkan sales PAM ditambah SHAN, kemudian kita kurangi dengan intercompany sales. Itu kita ketemu hasil di sini 13.000 ditambah 6.500 kurang 800, maka ketemu hasil 18.700. Kemudian buat cost of sales konsolidasi, kita dengan menambahkan COGS dari PAM dan SAN, maka di sini kita ketemu hasil 19.900. Nah, di situ tuh ada beberapa penyesuaian, di antaranya intercompany sales itu sebesar 800, kemudian unrealized profit ending tadi sebesar 160, kemudian realized profit beginning sebesar 120. Maka COGS tadi itu dikurangi intercompany sales, kemudian dikurangi juga, maaf, ditambah juga dengan unrealized profit ending, kemudian juga dikurangi dengan realized profit beginning, maka di sini kita ketemu hasil buat cost of sales konsolidasi sebesar 11.140. Kemudian buat gross profit, yaitu tentunya dengan cara kita mengurangi sales dikurangi COGS, maka kita ketemu hasil di 7.560. Oh, sorry, sorry. Kemudian buat other expense dari sini juga kita tinggal menambahkan 3.400 ditambah 1.600, maka kita ketemu hasil 5.000.
Kemudian buat consolidated net income-nya di sini sebesar 7.560 dikurangi 5.000, maka ketemu hasil 2.560. Terus kemudian juga buat income attribution-nya di sini net income konsolidasi di 2.560, kemudian NCI yang telah kita hitung barusan tadi senilai 96. Maka buat income to controlling interest itu tinggal ngurangi saja teman-teman. Jadi kayak net income konsolidasi kurang NCI, maka di sini kita ketemu hasil 2.464. Kemudian juga buat consolidated retained earnings dari PAM sendiri itu sebesar 3.692. Maka beginning retained earnings-nya itu 3.692, sorry, dikurangi dengan income to control interest tadi, kemudian ditambah 1.000, maka ketemu hasil di sini 2.228. Nah, setelah itu kita melakukan adjustment and elimination, yaitu yang pertama buat mengeliminasi penjualan antar perusahaan. Di sini kita mendebit akun sales, kemudian mengkredit akun cost of sales. Itu masing-masing sebesar 800. Kemudian juga buat yang kedua kita akan mengeliminate unrealized ending profit inventory. Kita dengan mendebit akun cost of sales, kemudian mengkredit akun inventory yang masing-masing sebesar 160. Kemudian di sini juga kita bakal mengeliminate income from Sun dengan mendebit akun income from Sun dan mengkredit akun investment in Sun masing-masing sebesar 864. Kemudian di sini kita juga bakal mengeliminate dividen Sun yaitu dengan mendebit akun investment in Sun sebesar 450, kemudian juga mendebit akun non-controlling interest sebesar 50 dan mengkredit akun dividen Sun sebesar 500. Kemudian juga di sini kita bakal mengeliminate equity shunt, yaitu dengan mendebit akun capital stock shunt sebesar 3.000, kemudian beginning retained earnings shunt sebesar 1.500. Kemudian kita bakal mengkredit akun investment in shunt sebesar 4.464 dan not controlling interest sebesar 450. Selain itu kita juga mendebit akun investment in shunt sebesar 108 dan mengkredit akun non controlling interest sebesar 12. Nah, yang terakhir kita bakal mengalokasiin laba ke non controlling interest, yaitu yang telah kita hitung tadi, yang NCI tadi, itu dengan mendebit akun net income attributable to NCI sebesar 96 dan akun non controlling interest sebesar 96. Oke teman-teman, dan ini laporan laba rugi dan laporan laba di dan konsolidasi gabungan. Jadi di sini tuh ada beberapa akun yang apa namanya terjadi penyesuaian karena eh, apa namanya beberapa penyesuaian tadi sih yang diminta di soal itulah intinya. Oke, di sini sales di pesanan sebesar 18, maka di akhir sebesar 18.700. Kemudian buat akun income from Sun juga eh, apa namanya ada penyesuaian sekitar 864 dan di saldo akhir maka menjadi nol, dan cost of sales itu ada beberapa penyesuaian dengan saldo akhir dengan negatif 11.140. Kemudian di sini other expense di sini sebesar 5.000, kemudian non controlling treasure di sini sebesar 96, maka net income sebesar 2.464. Kemudian juga retained earnings, bagian beginning retained earnings di sini ada beberapa penyesuaian. Di sini menambah, oh sorry, 1.500 mengurangi teman-teman. Jadi di consolidatednya sebesar 3.692. Kemudian juga net income tidak ada penyesuaian. Terus kemudian di sini dividen ada beberapa penyesuaian ya, yang dimana consolidatednya sebesar 100.000. Maka ending retained earning itu sebesar 5.196. Kemudian buat balance sheet-nya, kas di sini tetap 1.200, kemudian receivable 2.600. Di sini ada akun inventory yang berkurang sebesar 160, maka di sini menjadi 3.240. Kemudian juga plan aset tetap sama di 7.300. Kemudian buat investment insan jadi 0. Maka total asetnya tuh sebesar 14.240.
Kemudian juga buat accounts payable di sini nggak ada penyesuaian, tetap di 2.400. Kemudian other liabilities 1.200. Kemudian buat capital stock itu berkurang sebesar 3.000, maka di sini tersisa 5.000. Kemudian buat retained earningnya tuh tetap sama, tetap di 5.156. Kemudian juga di beginning non-controlling interest jadi 438, dan buat accounting non-controlling interest sebesar 46. Nah, maka di sini total ekuitasnya itu sebesar 14.240. Nah, di sini total aset dan ekuitasnya sama ya teman-teman. Oke. Oke. Eh, Berikut adalah cara saya mengerjakan soal buat tugas sesi 5. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Gunawan dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.